Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih sempat menikmati hidup indahnya ciptaan Allah. Kemudian salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang terakhir diutus ke permukaan bumi ini sebagai syuri teladan sekaligus menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan ceramah yang insya Allah berjudul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Hadirin, orang tua adalah pahlawan dan surga kita. Orang yang mengandung kita selama 9 bulan, orang yang melahirkan kita dengan teriakan kesakitan, orang yang mendidik kita, dan orang yang mencarikan kita nafkah tanpa menyadari panas teriknya matahari. Umur kita yang bertambah semakin menambah beban baginya. Ketika melihatmu lahir, sirnalah dengan cepat. Semua rasa sakit dan susahnya ia gantungkan pada semua harapannya. Kemudian ia melihat padamu ada cahaya dan keindahan. Seperti itulah pada saat kita lahir, seperti sudut antara hidup dan mati. Sakit, perih, dan bersimbah darah, keringat dan air mata. Tak sedikit pun ibu yang wafat ketika melahirkan anaknya. Marilah kita merenungi salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في أمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Makna dari ayat ini, ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Hadirin, jadi teman-teman sekalian, jangan pernah durhaka kepada ibu, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita membahagiakan kedua orang tua kita, menyemangatkan keduanya, dan jangan sampai kita membantah, menyuruh, berkelahi, apalagi sampai meneteskan air mata kedua orang tua kita. Nauzubillah. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ketika kita lahir, kita meminum ASI ibunda kita ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Sedangkan ayah, walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tetapi jasanya dalam mencari nafkah itu luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan satu anak yang dibahagiakan, tetapi semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi belum tentu anak yang banyak bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Anak sudah disukseskan, biaya sudah dicukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan laba rugi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ridhollahi fi ridho walidai wa suhtullahi fi suhtil walidai. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu sebagai penutup, marilah kita membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara merawatnya, mencukupi kebutuhannya, menghubunginya, senantiasa mengunjunginya, dan selalu mendoakannya. Kalau kita ingin mudah masuk surga ke tingkat VIP, masuk surga yang Firdaus, marilah kita sama-sama membahagiakan kedua orang tua kita. Unzur makola wala tanzur man kola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.